Akan ada tifo di laga terakhir Jepang melawan Indonesia di pertandingan ke-10 kualifikasi Round 3 Zona Asia. Jadi tifo ini atau karya seni ini akan dipersembahkan oleh Garuda Jepang dan juga ada La Grande Indonesia yang berangkat ke... Ya, kolaborasi supporter Garuda dan supporter Samurai di langit Suita City Football Stadium. Jelang duel panas kualifikasi Piala Dunia, supporter Jepang bakal kolaborasi koreografi dengan Indonesia. Suasana jelang laga krusial antara timnas Jepang dan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin trending. Namun bukan hanya di atas lapangan, kejutan justru datang dari tribun penonton. Supporter timnas Jepang secara resmi mengajukan permintaan kepada perwakilan supporter Indonesia untuk membuat koreografi tifo kolaboratif saat kedua tim bertanding di Stadion Suita Stadium. Jelas permintaan ini mencuri perhatian publik, terutama setelah koreografi spektakuler supporter Indonesia saat melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno beberapa hari lalu. Aksi dari fans Garuda juga dinobatkan oleh FIFA sebagai koreografi terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Koreografi supporter Indonesia yang memadukan visual harimau, lambang negara, hingga teknologi cahaya LED berbentuk Garuda membuat dunia terpesona termasuk supporter Jepang. Bahkan lebih dari 100 stasiun televisi internasional menayangkan ulang laga tersebut. Kini giliran Jepang yang tertarik menjadikan momen ini sebagai bentuk kolaborasi antar negara Asia di dunia sepak bola. Permintaan resmi dari Ultras Nippon atau komunitas supporter resmi timnas Jepang meminta kepada supporter Indonesia untuk membuat koreografi di sisa laga terakhir. Menurut Ultras Jepang, cuma tim Indonesia yang diperbolehkan membentangkan banner hingga tifo di markas mereka. Izin itu diberikan kepada fans Garuda sebagai ucapan terima kasih kepada supporter Garuda. Karena pas away ke GBK, supporter Garuda menyambut supporter Jepang dengan sangat baik. Bahkan saking senangnya dengan kehangatan di GBK, supporter Jepang ini sampai ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bahkan saking tidak ada gesekannya antara supporter Indonesia dan supporter Jepang, kedua supporter ini sampai menyanyikan yel-yel perpisahan. Ultras Nippon juga ingin menjamu Ultras Garuda dengan sangat baik sebagai tuan rumah. Kami terinspirasi oleh semangat, kreativitas dan kedamaian yang ditunjukkan oleh supporter Indonesia di laga melawan Cina. Kami ingin membawa semangat itu ke Jepang sebagai bentuk solidaritas Asia menuju panggung dunia, ujar Ultras Nippon. My name is Takuya. I'm looking forward to playing against Indonesia for the World Cup qualified. We are looking forward seeing you the stadium. Hell yeah. Ya, saat ini pihak supporter Indonesia juga sedang mempersiapkannya dengan sangat baik. Pada laga nanti, seperti inilah penampakan tifo yang akan dibentangkan oleh supporter Garuda. Di balik itu, tentu ini bukan hanya soal pertandingan. Ini soal bagaimana Asia bisa bersatu di panggung dunia. Bahkan FIFA dan AFC pun mendukung kolaborasi supporter ini. Di sini bisa dilihat, cuma Indonesia dan Jepang yang bisa berkolaborasi seperti ini. Laga ini juga bukan hanya pertarungan di atas lapangan saja, tapi juga pertarungan pertunjukan koreografi antar dua supporter. Pertandingan Indonesia versus Jepang juga bakal menjadi sorotan dunia, bahkan bisa menjadi trending dan berita utama. Di sisi lain, aura positif skuad Garuda nampak terpancar di Osaka saat kemenangan di laga kontra Cina membuat timnas bisa main tanpa beban di Jepang nanti. Ya, contoh saja saat timnas Indonesia tiba di Jepang. Suasana yang tercipta bukan seperti kedatangan tim tamu biasa. Alih-alih bakal sepi, justru ada sambutan luar biasa dari para supporter. Menariknya, bukan hanya supporter asal Indonesia yang menanti skuad Garuda di bandara, tapi juga banyak warga lokal Jepang yang ikut berkerumun. Mereka antusias menyambut para pemain timnas Indonesia, bahkan berebut untuk bisa berfoto.
terkhusus dengan pelatih Patrick Kluivert. Nama besar sang legenda Barcelona ternyata masih begitu dikenali di Jepang. Lihatlah momen ini. Bagaimana fans Jepang nampak mengerumuni pelatih Patrick Kluivert dan mencoba untuk meminta foto hingga tanda tangan. Sementara itu, jika Patrick Kluivert menjadi target utama para fans Jepang, pemain-pemain timnas yang tiba di bandara juga langsung dikerumuni oleh banyak penggemar yang mengabadikan momen ini dengan foto atau video. Tentu ini adalah bukti yang sekali lagi menunjukkan jika timnas Indonesia benar-benar berada dalam euforia. Tim yang awalnya banyak diremehkan itu telah berubah jadi tim paling mencuri perhatian di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Di Jepang sendiri timnas memang cukup mendapatkan sorotan dari media di sana. Terbaru mereka menyoroti komentar Patrick Kluivert yang mengatakan bahwa timnas Indonesia percaya diri dan tidak takut pada Jepang. Sementara itu, media Jepang menyoroti keberhasilan Indonesia saat mengalahkan Cina baru-baru ini dengan menyebut sosok Ole Romeni, di mana pemain ini sukses mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan berturut-turut. Hal yang kemudian bahkan membuat pemain Jepang sangat bersemangat untuk menghadapi timnas Indonesia di laga yang bakal dimainkan sebentar lagi. Jelas masyarakat, media, bahkan pelatih dan pemain Jepang begitu kagum pada timnas Indonesia. Di mana seperti yang pernah diungkapkan pelatih Moriyasu, di mana ia yakin Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, walau mungkin harus melewati ronde keempat terlebih dahulu. Kiper Emil Audero menjelaskan bahwa meski Indonesia telah lolos ke ronde keempat, namun laga kontra Jepang akan tetap penting. Ia dan tim akan fokus di laga tersebut dan berusaha untuk meraih kemenangan. Sebagai info, jika Indonesia bisa mengalahkan Jepang, itu akan berdampak signifikan terhadap peringkat FIFA Indonesia. Jepang saat ini menempati peringkat ke-17 dunia, sementara Indonesia berada di peringkat ke-116 dunia. Players and also diaspora players, and that's always what I'm searching for. And everyone who's joining the Indonesian national. Setelah sampai di Jepang, Justin Hubner dan kawan-kawan juga terlihat jalan-jalan santai di Osaka. Mereka menikmati suasana baru sebelum melawan tim nomor 1 di Asia itu. Namun di balik itu, media sosial sekarang sedang dihebohkan oleh postingan komika Ernest Prakasa. Dalam postingan tersebut, sang komika menyindir Prabowo yang memberikan jam tangan mewah Rolex kepada semua para pemain. Dalam postingan tersebut dituliskan, turut senang untuk para pemain yang sudah berjuang. Tapi sebagai warga negara, sepertinya wajar kalau gue bingung. Katanya lagi penghematan. Terus ini pakai anggaran apa? Tulis sang komika Ernest Prakasa. Ya, postingan sang komika tersebut pun memancing amarah para supporter Indonesia. Berbagai macam komentar pun dibalaskan fans Indonesia untuk sang komika. Di sisi lain, Patrick Kluivert mengatakan sudah punya rencana taktik sendiri yang akan diterapkan buat melawan timnas Jepang nantinya. Seperti diketahui, Jepang adalah lawan yang kuat. Bahkan tim berjulukan Samurai Biru itu sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert meyakini betul, memang tidak mudah mencuri poin di kandang Jepang, meski Jepang diyakini bakal menurunkan tim lapis keduanya. Timnas Indonesia akan tetap kesusahan menandingi mereka. Kami sudah punya rencana permainan, tetapi tidak tepat kalau saya sampaikan sekarang. Yang paling penting adalah para pemain tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya, Jepang sudah menunjukkan kualitas mereka. Tentu saja mereka berada di puncak grup. Mereka punya tim yang sangat bagus. Tetapi kami juga akan menunjukkan kemampuan yang kami miliki, ujar Patrick Kluivert. Aparece Messi, gol, gol, gol.